Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih pada Bapak Duko, Ibu-ibu PKK, Bapak Ibu RT, Bapak Ibu pelaku usaha yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Perkenalkan, nama saya Suharnali Listiana selaku pendamping proses produk halal di DIY. Basis kami adalah provinsi. Saya kebetulan ikut lembaga LP3H EWI yang alhamdulillah di tahun ini menjadi lembaga LP3H terbaik di tahun 2025. Basis kami Nyun Sewu Bapak Ibu itu adalah provinsi. Jadi Bapak Ibu jangan punya kekhawatiran misalkan KTP saya Jawa Timur, KTP saya luar Jawa gitu. Tidak ada masalah Bapak Ibu karena pendampingan kami basisnya adalah lokasi usaha. Sehingga KTP Bapak Ibu apabila selama itu masih di Indonesia tapi usahanya di Jogja itu dapat melalui pendampingan yang ada di kami karena tugas kami kebetulan saya di Jogja. Begitupun kalau Bapak Ibu punya usaha di tempat lain ya berarti mendaftarkan melalui pendamping yang ada di wilayah provinsi tersebut gitu. Untuk kewajiban terkait dengan sertifikasi halal Oktober 2026 harapannya sudah wajib dilakukan oleh semua pelaku usaha. Ada dasar hukum terkait dengan kewajiban sertifikasi halal ini, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 bahwa di situ ada hak konsumen, bahwa hak konsumen itu punya hak untuk mendapatkan informasi yang benar akurat terkait dengan apa yang dijual oleh pedagang. Selain itu juga pelaku usaha dilarang berdagang yang tidak sesuai dengan standar, sehingga kan Nyun Sewu di Indonesia ada BP POM, ada pengawas yang lain, sehingga harus sesuai dengan standar. Yang dimakan itu tidak sesuatu yang berbahaya gitu, misalkan tadi itu kalau tahu ya berarti tidak menggunakan borak dan lain sebagainya gitu. Terus yang kedua, PU juga dilarang berdagang apabila tidak sesuai dengan ketentuan jaminan produksi secara halal itu. Terus yang berikutnya terkait regulasi yang lain adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 4 menyampaikan bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Yang yang namanya wajib itu berarti kan tidak bisa ditawar, cuman mungkin waktunya sesuai dengan Bapak Ibu semuanya seperti itu. Cuman harapan kami sangat mendorong sekali bahwa Bapak Ibu selaku pelaku usaha punya kesadaran bahwa ini kebutuhan kita bersama. Ini memudahkan Bapak Ibu dalam melakukan proses menjual produknya. Yang ketiga ada PP nomor 42 tahun 2024 di pasal 98 bahwa kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan halal pelaku usaha mikro dan kecil. Kami percaya bahwa Bapak Ibu dalam melakukan usaha ini pertama dari bahannya sudah mengambil bahan-bahan yang halal, entah itu Nyun Sewu sayuran, entah itu produk dagingnya itu sudah mengambil di tempat pemotongan hewan yang memang itu sudah halal dan prosesnya pun juga halal. Karena Nyun Sewu contoh Bapak Ibu, misalkan kok Bapak Ibu produknya bahannya sudah halal dengan menggunakan sayuran, dengan menggunakan itu, tapi ternyata dalam prosesnya mencucinya di kamar mandi yang di situ terdapat najis gitu, itu bisa jadi bahannya halal tapi karena prosesnya terciprat atau apa ya bahasanya terkena najis sehingga bisa jadi bahannya menjadi tidak halal. Begitupun tadi prosesnya bisa jadi dagingnya halal tapi tidak dilakukan penggilingan secara mandiri tapi dilakukan penggilingan di tempat umum yang bisa jadi alatnya itu tercampur dengan penggilingan bahan yang tidak halal, itu menjadi makanannya tidak halal. Sehingga harapan kami semua tadi bahannya, prosesnya, yang ketiga adalah tadi alat-alatnya pun juga menggunakan sesuai dengan standar halal yang ada, sesuai dengan yang tadi kami sampaikan di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99, pernyataan dari pelaku usaha gitu. Gratis Bapak Ibu, tidak membayar, selama kuota masih ada Bapak Ibu kami layani, kami permudah dan kami permurah terkait dengan itu. Tujuan dan manfaat yang dapat diterima oleh
menurut saya ada 3, yaitu yang pertama dari pemerintah. Dari pemerintah itu salah satunya dari lembaga sertifikasi halal data pelaku usaha itu banyak Bapak Ibu, bisa dari BPS, bisa dari dinas koperasi, bisa dari lembaga yang lain, tapi salah satunya adalah dari lembaga penjamin proses produk halal LP3H. Pemerintah punya data mana pelaku usaha, mana yang sudah halal, mana yang belum, mana NIB, karena salah satu kewajiban dari mendaftarkan sertifikasi halal harus punya NIB, sehingga dari situ pemerintah tahu berapa sih pelaku usaha yang ada di Indonesia, data nasionalnya berapa. Yang kedua, meningkatkan pendapatan ekonomi daerah. Dengan halal otomatis keyakinan dari konsumen tinggi, sehingga itu ekonomi akan berputar gitu. Terus yang ketiga, pasti dengan Indonesia semakin banyak halal, karena itu jaminan proses, bahan dan juga alat tadi baik, otomatis juga mendatangkan investor dari luar negeri atau apapun lah itu, sehingga ada keyakinan pertumbuhan ekonomi menjadi tinggi di skala nasional. Yang kedua, di PU manfaatnya banyak sekali. Dengan jenengan ikut ini berarti mantap untuk jualan, tidak repot menjelaskan ke pembeli, ke konsumen bahwa punya saya sudah halal loh, tidak seperti itu. Tapi dengan sudah ada label itu sudah menjadi identitas bagi pelaku usaha. Yang ketiga, ke konsumen tadi, dengan ada identitas yang di pelaku usaha tadi itu berarti tidak ada lagi keraguan untuk bahwa makanan itu sudah ada penjaminan seperti itu. Syaratnya apa? Dalam melakukan mendaftarkan self declare tadi itu syaratnya adalah KTP pertama, kedua produk itu maksimal 10. Ada kakak nyun sewu, kami dalam proses input NIB sekarang harus memasukkan kakak nomor HP aktif, ada nanti membuat akun, merek dagangnya, terus foto bareng dengan kami, karena itu jaminan bahwa kami melakukan pendampingan sertifikasi halal yang ada, dan juga nanti mereknya dan lain sebagainya. Itu prinsipnya tadi bahwa kami melakukan pendampingan dari awal sampai dengan sertifikat itu terbit. Terus prosesnya berapa lama? Untuk prosesnya ini secara normal 7 sampai dengan 14 hari kerja apabila itu sudah masuk di dalam input sistem, bila itu normal. Nyun sewu kadang kan masih ada error dan lain sebagainya, karena setelah kami verifikasi masih ada proses berikutnya, yaitu lembaga, setelah itu fatwa MUI dan lain sebagainya. Apa saja sih yang dapat dilakukan self declare? Contoh misalkan kalau untuk makanan, misalkan ada olahan buah, sayur, permen, coklat, tepung, kue basah, terus susu, kedai makanan, makanan siap, makanan ringan dan lain sebagainya, itu sudah itu yang dapat dilakukan self declare untuk yang jenis makanan. Sedangkan untuk yang minuman, misalkan konsentrat buah dan sayuran, aneka minuman ringan non soda, jus, kopi, teh, minuman tradisional seperti itu, susu dan campuran susu itu juga bisa. Sedangkan untuk warung makan sekarang sudah luas Bapak Ibu, ada warung makan khas Sunda, pecel lele itu juga sudah bisa, warung mie ayam, gudeg, kalau di Jogja kan gudeg banyak itu juga bisa sudah melakukan self declare. Warmindo, angkringan, kalau di Jogja kan terkenal angkringan juga, gudeg itu juga sudah bisa. Nasi kuning, nasi uduk tiap pagi bisa. Jadi ada banyak tadi, ada makanan, ada minuman, dan juga ada warung makanan yang itu dapat dilakukan secara self declare. Kami akan melayani, mendampingi. Prinsipnya adalah dipermudah dan dipermurah. Dipermudah dengan kami melakukan proses pendampingan sampai dengan terbit, yang dipermurah karena biayanya gratis. Jadi monggo manfaatkan peluang ini dengan baik, mumpung masih ada kuota dari pemerintah terkait dengan self declare atau sertifikasi halal gratis. Terima kasih Bapak Ibu, ngapunten sedaya kelepatan kalau saya matur banyak kirang langkungipun, matur nuwun, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.